Saya dari kelompok 2 Disposable Sharing dan saya dari Prodi S1 Ilmu Perawatan. Di sini saya bersama Teteh. Perkenalkan, nama saya Nathan Stantia dari tingkat 2 kelas A. Baik, Teteh langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama ada, Teh, bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif? Untuk membangun organisasi yang solid dan adaptif, tentunya dengan komunikasi terbuka. Menurut aku gitu ya, karena komunikasi itu penting sekali. Ketika komunikasi terbuka, yaitu seperti mengungkapkan pendapat dan juga ada yang mendengarkan, sehingga akan menjadi satu visi misi gitu. Sehingga kalau dijalin komunikasi akan terbangun juga kepercayaan. Jadi seiring berjalannya waktu bakal solid juga nih organisasi kita kayak gitu. Terus untuk supaya adaptif, yaitu dengan tidak menolaknya secara langsung gitu. Kita cari jalan keluar dulu nih, cari jalannya supaya kita bisa menerima kebijakan yang baru itu seperti apa gitu. Cari cara bareng-bareng supaya menerima kebijakan seperti itu. Halo. Luar biasa sekali Teteh jawabannya. Ada juga pertanyaan yang kedua, bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak dalam organisasi UPM? Untuk membangun jejaring yang autentik dan berdampak, tentunya dengan cara dalam menjalin hubungan itu dengan hubungan yang tulus gitu, dengan ketulusan. Kalau kita tulus, pasti kesananya akan berkepanjangan dan akan membuat kolaborasi yang berdampak. Contohnya di UPM, kita tuh nggak cuma sebatas kenal gitu sama organisasi di eksternal gitu di luar. Kita di organisasi UPM ini suka ada kolaborasi sama sama BEM kalau di internal. Kalau di luar kita ada kunjungan ke luar gitu. Ada yang namanya korps protokoler mahasiswa gitu. Kemarin juga di UPM tuh kunjungan diundang sama Unisba gitu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kayak gitu kalau di UPM. Jadi nggak cuma sebatas kenal gitu, tapi terus berkelanjutan hingga berdampaknya ada kolaborasi gitu. Baik, Teteh, luar biasa sekali jawabannya. Yang ketiga ada, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di dalam UKM? Kalau ada konflik gitu di UKM UPM, nggak langsung menjudgment salah satu orang. Kita cari dulu nih yang berkonflik siapa aja. Kita nggak langsung menjudgment pihak satu ataupun pihak kedua. Kita cari dulu pendapat pihak satu ini apa nih, kemudian pendapat pihak kedua apa nih, lalu kita selesaikan lah dengan caranya, dengan musyawarah, dengan cara dikomunikasikan, kita diobrolin kita tuh. Jadi nggak menjudgment ini salah itu salah gitu, tapi kita cari jalan keluarnya bareng-bareng komunikasi. Oh, baik. Luar biasa sekali Teteh atas jawabannya. Yang keempat, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM UPM? Oke, untuk manajemen waktu, cara aku manajemen waktu itu menentukan skala prioritas. Jadi kita menentukan mana yang penting, mana yang lebih penting, dan juga yang gak penting. Nah, ukuran pentingnya itu dari mana? Dari tanggung jawab yang diemban. Ketika tanggung jawabnya itu lebih besar dari tanggung jawab yang lain, otomatis yang diprioritaskan adalah tanggung jawab yang besar. Kayak gitu. Terus dibuat to-do list kegiatan apa aja yang mau dilakukan dalam waktu terdekat, itu untuk manajemen waktu. Nah, untuk menjalin kepercayaan dengan cara komunikasi tadi. Kalau kita sering komunikasi, otomatis kita bakal saling percaya. Terus kalau di UPM itu suka ngadain sharing session. Jadi kalau ya ngobrol aja ya random gitu, apa aja yang mau dibagikan terkait mau pribadi kah ataupun yang lain sebagainya. Benar-benar random. Nah, di UPM ada yang namanya sharing session kayak gitu. Itu sih. Kemudian kekeluargaan. Ya, kalau untuk menjaga kekeluargaan dengan kita ngumpul kayak tadi gitu ya, adanya sharing session, secara nggak langsung akan membentuk kekeluargaan. Baik Teteh, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Teteh, di sini saya punya inovasi yang saya tawarkan adalah UPM Smart Protocol and Leadership Program, yaitu program pengemban protokoler modern yang berfokus pada profesionalitas, digitalisasi, dan kepemimpinan beretika.
Oke, itu inovasinya sarannya. Terima kasih banyak Kak. Nanti mungkin bisa dibicarakan sama anak-anak UKM yang lainnya dan semoga inovasinya bisa direalisasikan. Terima kasih. Ya, baik Teteh, terima kasih atas jawabannya. Dicukupkan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muncul dari keinginan mahasiswa untuk menciptakan suasana latihan yang tidak monoton sekaligus mempererat antar anggota. Mungkin nanti bisa dirudikan dulu terlebih dahulu oleh UKM. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk wawancara dengan saya. Sebelumnya, sendiri nama saya Rita. Saya dari kelompok 2 di sini. Bagaimana cara kita membangun organisasi yang solid? Kalau dari itu dari anggotanya dulu ya. Terus kayak kita membangun organisasi itu saling bagi pendapat, kemudian berdalam pendapat masing-masing. Terus kayak setiap anggota itu bisa dilakukan baik partisipasinya dan kepada sama anggotanya. Terus saling percaya juga ya sama anggota lainnya, saling terbuka gitu. Kalau ada apa juga dibicarakan. Jadi itu kayak komunikasi yang jelas aja. Jadi nggak ada Lalu ada yang kedua, Teteh. Bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak dalam organisasi UKM. Kalau dari yang kedua itu kan ada kayak kolaborasi ya. Jadi kayak masyarakatnya juga lebih kayak ada anak-anak tokoh, jadi kayak bakal sosial media kayak penanggulangan sampah dan lain-lain. Terus kalau menjadi kerjasama dengan lingkungan itu kita
dan juga tetap bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM. Konflik itu kayak masalah itu udah biasa ya, kalau udah sama anggota pasti ada yang kayak atau salah paham sedikit. Paling untuk menyelesaikan masalahnya itu kayak kita lebih sama-sama kasih pendapat atau kasih saran bersama anggota, terus kayak lebih selesaikan secara kekeluargaan aja, lebih kayak berkomunikasi lagi, terus kayak kasih pemahaman sama anggotanya juga, terus kayak lebih bercerita, saling memahami gitu sama anggota yang gak suka apa gitu, yang kayak apa saling menghargai gitu sama anggota juga. Jadi kalau ada yang ribut atau ada yang kesel, kita selesaikan dalam UKM ini, jadi nggak menyebar ke yang lain. Terus juga kalau misalnya ada masalah di internal itu, kalau kita dulu itu kita benar-benar memasukkan diri dari UKM. Jadi lebih kalau masalahnya jadi UKM dan lalu itu, kita menyelesaikan bareng-bareng. Jadi kayak pemecah masalahnya itu dan bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM. Suka bentrok ya sama biasanya kalau UKM baru jarang kan ngadain acara kecuali acara khusus gitu kayak akhir tahun atau apa. Kalau UKM sendiri itu ada acaranya tertentu kecuali kayak kemarin dari UKM atau apa. Kalau bentrok sama UKM lain itu kayak ada dibagi dan kita sendiri gitu. Yang paling prioritas itu apa namanya? Biasanya kan yang suka memang sama kuliah ya, nanti jadi bentrok sama kuliah, ada kegiatan di luar dan segala bentrok sama kuliah. Nah pasti kan kita kayak milih kemana dulu kan acaranya itu kemana dulu. Tapi kalau lebih prioritas pasti kuliah dulu gitu. Nanti kan kalau misalkan bisa disuruh juga untuk kegiatan itu. Terus kalau untuk membangun kepercayaan sama UKM atau apa gitu, kita ingat tadi bicara lagi dengan komunikasi lagi gitu. Karena apa? Misalnya dari anggota kita ada yang bentrok sama yang lain, misalnya dia mau ikut PKM banyak, misalnya kayak LK atau apa gitu. Kita bisa bicara dulu atau kayak si anggota ini bisa kontribusi. Aku mau ke UKM ini dulu, bisa dibagi nggak? Nanti selesaikan dulu masuk ke UKM ini. Jadi kita sendiri sih kayak kemana dulu gitu. Cukup aja Teteh. Terima kasih banyak. Itu aja. Dan saya di sini ada inovasi Teteh. Inovasi sebagai mahasiswa saya memiliki gagasan untuk menciptakan program Green Campus yaitu gerakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh sivitas akademika. Inovasi ini bertujuan agar UKM Gaharu tidak hanya aktif di bidang pencinta alam, tapi juga menjadi promotor budaya peduli lingkungan di kampus. Bagus banget.